Saudara, kita ke informasi pertama di Kompas Petang. Banjir yang melanda sejumlah desa di Kabupaten Karawang, Jawa Barat meluas. 10.000 orang terdampak banjir dan kini seluruhnya memilih untuk mengungsi. Salah satu wilayah terparah terdampak banjir Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat dan Desa Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Saat ini warga memilih mengungsi dan meninggalkan rumah mereka. Ketinggian air bervariasi mulai dari 50 cm hingga 3 meter. Meluasnya banjir menyebabkan tempat yang kerap dijadikan pengungsian seperti masjid dan aula kantor desa turut terendam. Luasnya banjir disebabkan debit Sungai Citarum yang terus meningkat hingga berstatus awas. BPBD, Dinas Sosial Kabupaten Karawang serta pemerintah desa mulai menyiapkan dapur umum untuk kebutuhan korban banjir. Evakuasi warga Desa Karangligar terus dilakukan tim SAR BPBD Kabupaten Karawang dan relawan. Awalnya warga bertahan sambil membereskan barang-barang rumah mereka. Namun permukaan air terus meninggi dan mencapai 3 meter. Korban berupaya menghubungi Pemda Karawang untuk segera dievakuasi dari rumah yang nyaris tenggelam. Data sementara, saudara, total korban banjir Kabupaten Karawang mencapai 10.180 jiwa. BPBD Karawang juga mendirikan dapur umum dan tenda pengungsian serta mendistribusikan logistik bagi warga. Dikirain air nggak meluap dan tadinya pakai perahu bisa kalau rencanakan, ternyata arusnya terlalu deras. Rencana hari ini mau kemana, Pak? Kontrak. Ngontrak ya? Ya. Tadi di sekitar rumah Bapak berapa ketinggian air, Pak? Perkiraan kalau dari rumah saya itu ada 2 meteran. 2 meter. Tadi ada yang sampai genteng juga di depan rumah Bapak itu ketinggian Lebih, ada 3 meter. Tim SAR Bandung, BPBD, serta komunitas relawan mengevakuasi sejumlah warga yang terjebak banjir. Korban banjir yang terjebak beberapa diantaranya lansia dan juga balita. Warga yang terjebak banjir setelah bertahan 1 malam akhirnya dapat menghubungi tim SAR melalui Ketua RT untuk meminta pertolongan evakuasi ke pengungsian. Tim SAR kemudian melakukan penyisiran untuk menjemput para korban banjir yang terjebak dengan menggunakan perahu karet. Tim SAR menyiagakan 3 perahu karet dan 10 anggota tim SAR. Terdiri dari anggota SAR Bandung, BPBD, serta komunitas relawan di lokasi banjir terparah. Kita mempunyai 2 titik tempat pengungsian, yaitu satu itu di Pokor Esinda dengan 1 RT dan saat ini juga ada di tengah lokasi wilayah, ada di halaman lingkungan Masjid Jami Nur Huda. Tapi untuk hari ini kita sedang menyiapkan untuk evakuasi juga dan juga untuk mempersiapkan logistik untuk kebutuhan makan, kebutuhan kesehatan terhadap warga kita. Sementara hingga siang tadi, saudara, kawasan Mall Mega Bekasi masih terendam banjir. Berdasarkan pantauan udara tim Kompas TV, sejumlah kendaraan roda 4 yang terparkir di area luar mall masih terendam air. Banjir di pusat perbelanjaan Mega Mall Bekasi terjadi sejak Selasa kemarin. Belum diketahui pasti jumlah kerugian akibat bencana banjir yang merendam salah satu pusat perbelanjaan di Bekasi, Jawa Barat tersebut. Banjir di Bekasi juga menerjang Lapas Cikarang. Warga binaan perempuan dipindahkan ke Lapas Perempuan Bandung. Pihak lapas juga telah bekerja sama dan mendapat dukungan dari Polres Metro Bekasi dan Polsek Cikarang, baik personel maupun perahu karet untuk membantu lalu lintas, serta pemberian makanan bagi warga binaan. Lapas Cikarang dihuni 1.451 warga binaan. Guna mempercepat surutnya banjir, sejumlah pompa dikerahkan untuk membuang air ke area luar lapas yang lebih rendah.
Banjir yang merendam RSUD Hasbullah Abdul Majid Kota Bekasi, Jawa Barat menyebabkan sejumlah fasilitas terganggu lantaran mengalami kerusakan. Selain itu, basement salah satu gedung masih terendam banjir setinggi 2 meter. Banjir besar yang menerjang Bekasi, Jawa Barat juga berdampak pada RSUD Hasbullah Abdul Majid. Permukaan air bahkan merendam sejumlah gedung RSUD. Hari ini, saudara, kondisi basement gedung RSUD Kota Bekasi masih terendam banjir dan akibatnya sejumlah fasilitas diantaranya lift pasien, panel listrik dan genset, dan aliran listrik di 2 gedung A serta F mati. Menurut Wakil Wali Kota Bekasi mengakui soal kendala akibat banjir. Namun meski alami padam listrik, pelayanan tetap berjalan. Ada masalah listrik karena trafo dan panel kita terendam semua. Dan ini perlu ada perbaikan. Mudah-mudahan besok ya. Karena saya tanya ke teknisi tadi katanya lebih setengah hari perbaikannya dan beberapa mungkin harus diganti. Gitu. Ya, mudah-mudahan pada hari ini memang listrik di sini belum menyala. Tapi kita ke depan pelayanan tetap jalan terus. Oke. Jadi cukup banyak pasien. Jadi dengan secara manual kita juga masyarakat ini teman-teman juga dari sini melihat BPJS lewat HP masing-masing. Sehingga ini suatu upaya kita untuk tetap melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Aman Bu, aman Bu. Aman Bu, aman Bu, aman Bu. Banjir menerjang Bekasi. Kawasan Mega Mall Bekasi jadi salah satu titik terparah yang terendam banjir pada Selasa 4 Maret 2025. Derasnya arus air membuat sejumlah barang dagangan hanyut. Pedagang dan pengunjung yang panik berlarian menyelamatkan diri ke eskalator. Banjir juga merendam lantai basement, parkiran hingga kawasan parkiran di luar mal. Salah satu karyawan toko pun menyatakan banjir pertama kali terlihat dari bagian belakang mal. Pinggiran sini jadi aliran air masuk ini memang semuanya dari dalam mall semua. Ternyata jebolnya memang dari pintu belakang sana. Semua itu kerendam semua dong Pak, nggak ada yang diselamatin. Kerugian Pak? Gimana kerugian? Kerugian mungkin elektronik ya disimpulin aja berapa. Ada ratusan. Lokasi lain yang dilanda banjir adalah perumahan Pondok Gede Permai Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tinggi permukaan banjir yang nyaris menenggelamkan rumah warga membuat prajurit Wing Komando 1 Kopasgat TNI Angkatan Udara harus mengevakuasi warga melalui atap rumah. Tingginya banjir membuat warga perumahan pun yang terjebak banjir hanya bisa dievakuasi dengan menggunakan perahu karet. Petugas harus berhati-hati terutama saat mengevakuasi lansia yang tengah sakit. Buang ke dalam lagi Pak, dikit Pak. Nyangkut Pak. Memang tidak semua warga ingin dievakuasi dengan alasan masing-masing. Karena itu, tim penolong terus mendatangi warga berulang-ulang untuk memastikan warga yang ingin dievakuasi. Ada kalau udah 2 RW tadi itu dari pagi. Ya kebanyakan masih banyak yang bertahan karena ngamanin barangnya mereka masing-masing. Terus kalau memang mereka udah kehabisan bahan pokok baru dia minta dijemput, dievac. Banjir di Bekasi berdampak pada warga yang berada di 8 kecamatan. Selain membutuhkan evakuasi jika diperlukan, warga korban banjir yang terjebak di rumahnya juga membutuhkan bantuan kebutuhan pokok. Dan yang terpenting adalah penanganan banjir yang tidak hanya saat banjir terjadi, tapi ada upaya pencegahan agar bencana serupa tidak terulang. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana kondisi banjir di beberapa wilayah? Kita akan pantau di 2 lokasi banjir di Bekasi, Jawa Barat. Sudah ada Alvania Rizky dan Ian Faris, serta di Karawang, Jawa Barat sudah ada Ninda Destiani dan Reza Pratama.
Kita ke Bekasi terlebih dahulu. Alfa, banjir masih merendam sejumlah kendaraan di Mall Bekasi. Seperti apa penanganannya di sana, Alfa? Ya, Cynthia dan juga saudara, benar sekali bahwa banjir yang melanda lantai dasar Mega Bekasi Hypermall ini masih saat ini ketinggiannya di sekitar 60 sampai 80 cm. Tapi kalau untuk kondisi terkini, saya berada di pintu walet, di mana ini menjadi salah satu akses atau satu-satunya akses bagi pedagang di lantai dasar Mega Bekasi Hypermall untuk bisa mengevakuasi barang-barangnya yang masih bisa diselamatkan. Menurut pihak manajemen, ada sekitar 600 tenan atau 600 pedagang yang berada di lantai dasar Mega Bekasi Hypermall. Dan saat ini terlihat di layar kaca Anda bahwa para pedagang ini masih berupaya untuk mengevakuasi barang-barangnya. Tentu saja saya harus membatasi gerak-gerik saya karena saya tidak ingin mengganggu ya proses evakuasi barang-barang ini. Karena mereka atau pedagang ini dikejar waktu dengan bagaimana barang-barang ini masih bisa diselamatkan. Karena didominasi oleh dagangan baju atau fashion di lantai dasar ini, sehingga pedagang ini dikejar waktu dan harus segera menyelamatkan barang-barang yang semoga saja masih bisa dijual kembali dengan harga yang lebih murah. Seberapa banyak kerugiannya dan apa tanggung jawab dari pihak manajemen? Ini tentu saja variatif karena dari pedagang-pedagang ini besaran atau biaya yang mereka keluarkan itu bervariatif. Tentu saja di angka masih ratusan juta menurut pihak manajemen. Tetapi tanggung jawab dari pihak manajemen ini akan segera menangani banjir dengan target paling tidak seminggu ini. Karena ini merupakan bulan Ramadan, Cynthia dan juga saudara, menjadi satu-satunya momen bagi para pedagang baju ini untuk bisa meraup keuntungan. Tetapi karena musibah banjir yang terjadi, tentu saja pedagang ini harus menelan kerugian yang tidak bisa terelakkan. Tetapi harapannya bisa dalam seminggu ini sudah kembali beroperasi. Dan saat ini Mega Bekasi Hypermall sudah atau sedang tutup operasionalnya, Cynthia dan juga saudara, sampai seminggu target dari pihak manajemen untuk bisa benar-benar membersihkan banjir yang ada di Mega Bekasi Hypermall ini. Saat ini ada 3 mesin pompa internal dari pihak manajemen mall dan juga ada 8 mobil pompa yang dioperasikan untuk menyedot air banjir yang berada di kawasan parkir. Masih ada beberapa mobil yang belum bisa dievakuasi, tentu saja karena masih terendam atau ketinggian air masih cukup tinggi sehingga tidak dimungkinkan bagi para pemilik mobil untuk bisa mengambil kendaraannya. Tetapi semoga saja segera bisa dievakuasi karena ini berkaitan dengan juga operasional mobil dan juga biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik kendaraan tersebut. Dan kita juga berdoa bersama untuk saudara-saudara kita, para pedagang di Mega Hypermall Bekasi ini, semoga bisa masih ada barang-barangnya yang bisa diselamatkan dan bisa dijual kembali untuk menutup sedikit kerugian yang mereka miliki. Cynthia. Ya, dari Alfania Rizky kita akan bergeser ke Karawang, Jawa Barat. Sudah ada Ninda Destiani. Ninda, kondisi banjir meluas, 10.000 warga diperkirakan sudah mengungsi. Seperti apa kondisinya di sana dan bagaimana penanganan kepada para pengungsi ini, Ninda? Ya, selamat sore Cynthia dan juga saudara. Saat ini kondisi banjir di Kabupaten Karawang sebetulnya kalau kami pantau ini memang ada di sejumlah area ya, yakni di sebanyak 3 kecamatan saudara. Salah satunya yakni di Kecamatan Teluk Jambe Barat di tempat kami melaporkan, dan ingin kami sampaikan adalah kami sedang berada di salah satu rumah warga yang terdampak banjir. Bisa Anda lihat saudara, teras ataupun lantai ataupun rumah warga ini masih terendam oleh banjir. Kalau berdasarkan informasi dari warga setempat begitu, saat ini di hari kedua banjir yang terjadi ini memang sudah turun ya untuk debit airnya. Kalau kemarin kita bisa lihat di sini saudara, ada bekas ini adalah bekas tapak air begitu. Kalau kemarin sempat tinggi, namun sekarang sudah turun sekitar 15 hingga 20 cm saudara. Nah,
Selain itu kami juga melihat saat ini sejumlah warga yang terdampak banjir gitu, rumahnya khususnya mereka sedang berbenah diri, kemudian juga mereka mengamankan sejumlah barang-barang yang berharga khususnya untuk diamankan di tempat yang paling aman. Kita akan lihat salah satunya ini di rumah warga, tepatnya berada di Desa Karangligar, saudara. Kalau kita lihat tinggi air di hari kedua banjir ini ada pada setinggi betis orang dewasa, bahkan hampir selutut ya kalau kita lihat. Assalamualaikum Ibu, punten izin ya Bu ya. Kita mau lihat kondisi Bu, boleh ngobrol sebentar Bu bersama Kompas TV secara live di sini. Ibu boleh diceritakan, ini kalau kami lihat masih terdampak ya Bu, ini sudah hari kedua betul ya Bu ya. Saat ini kondisi banjir ini sudah surut betul atau memang setinggi apa kalau kemarin Bu? Sedikit agak surut sekarang mah. Ya, kalau dulu-dulu sampai sini. Sampai sini ya. Paling parah itu ya sampai 3 meter ya Bu ya? Iya. Bu, saat ini Ibu sedang apa nih? Sedang berbenah barang-barang atau seperti apa? Iya, sedang berbenah rumah. Ada barang-barang berharga yang mungkin ini terdampak ataupun terendam banjir, Bu? Udah diselamatin udah. Udah. Ibu mengungsi kemana? Ini tidur di mana Ibu habis ini? Di rumah saudara. Iya. Oke Ibu, terima kasih. Semoga ini rumahnya juga cepat dibenahi dan tidak ada banjir lagi ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Itu dia Cynthia dan juga saudara, saat ini kami juga melihat warga sekitar di Desa Karangligar ini masih menunggu kemudian bantuan dari pemerintah, dan kami juga masih kemudian memantau akankah kemudian banjir ini akan surut nanti hari ini. Kalau kami lihat di sini sudah tidak ada hujan lagi dan cuaca ini sangat panas kalau di Karawang. Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Ninda Destianti, dan juga Alvania Rizky melaporkan untuk Kompas Petang. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.